Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang akidah Arab khusus untuk kelas 7, yaitu pembahasan materi Asmaul Husna. Manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan bagi seluruh alam semesta. Allah yang mengatur dan memberi rezeki pada setiap makhluknya, sehingga kebutuhan setiap makhluknya terpenuhi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sebagai umat Islam harus mengenal Allah melalui sifat-sifatnya yang mulia. Sifat-sifat Allah tercermin dalam Asmaul Husna. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna berasal dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama-nama yang baik, sedangkan al-husna artinya yang baik atau yang terbaik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Berikut adalah dalil naqli yang membahas tentang Asmaul Husna, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Selain terdapat di dalam Al-Quran, Al-Asmaul Husna juga ditegaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asmaul Husna ada 99. Untuk kali ini, anak-anak, kita akan mempelajari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Berikut adalah dalil dari Asmaul Husna Al-Alim yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. Silahkan dibaca ya siswa-siswi. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui, yang nampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku meyakini sifat Allah Al-Alim di antaranya adalah 1. Menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. 2.
kekal di dunia dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan di alam akhirat kelak. Ketiga, mengimani segala yang gaib dan tidak. Yang kedua, berikut adalah dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Quran Surah At-Taubah ayat 16. Al-Khabir artinya maha teliti, maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detil-detilnya. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detil, mulai dari kematian, kualitas ketakwaan, hingga rahasia di dasar hati. Perilaku meyakini sifat Allah Al-Khabir adalah: 1. Tidak menjadi manusia pendusta dan munafik. 2. Selalu berhusnuzon terhadap masa depan. 3. Senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diperoleh. Berikut adalah dalil Asmaul Husna As-Sami. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Perilaku meyakini sifat Allah As-Sami adalah: 1. Menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin. Tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berdoa. 3. Tidak tuli terhadap orang yang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Berikutnya adalah dalil dari Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta. Perilaku meyakini sifat Allah Al-Basir adalah: 1. Tidak apatis atau tidak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan. 2. Mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta ini, baik di gunung, laut, matahari, dan sebagainya, guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembahasan materi. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada Allah. 1. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. 3. Sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya,
Tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Allahu a'lam. Terima kasih. Semoga bermanfaat.